Terima kasih masih bersama kami di Sindo Prime. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional bekerja sama dengan TNI, Polri, dan Bea Cukai berhasil menggagalkan penyelundupan 2 ton narkotika jenis sabu di perairan Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Penangkapan ini adalah tangkapan besar kedua narkotika di bulan Mei ini di kawasan perairan Kepulauan Riau. Seperti Anda saksikan ini pemirsa, proses penangkapan kapal ikan asing Sea Dragon Tarawa ini diduga membawa narkotika jenis sabu dan ditangkap berkat pengintaian 5 bulan petugas intelijen BNN. Seperti yang kita saksikan di layar kaca Anda ini pemirsa, kapal ikan asing berlayar dari perairan Andaman ditangkap di perairan Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, 22 Mei 2025 dini hari oleh petugas gabungan BNN, TNI, Polri, dan Bea Cukai. Saat digeledah, kapal itu ternyata membawa sabu sebanyak 2 ton. Disembunyikan dalam tempat penyimpanan ikan. Sabu-sabu tersebut dibungkus kemasan khas yang lazim digunakan jaringan narkotika Golden Triangle. Dan setelah pengungkapan ini, BNN menetapkan 6 orang yang ditangkap dalam penggerbekan sebagai tersangka. 4 orang warga negara Indonesia dan 2 orang warga negara Thailand. Dari penangkapan ini BNN menelusuri keberadaan Chan Chai alias Kapten Tui alias Tan Sen, buronan kakap narkotika kepolisian Thailand yang diduga sebagai pengendali jaringan sekaligus pemilik kapal Sea Dragon Tarawa. Pada saat dilakukan penggeledahan, petugas gabungan menemukan 67 kardus yang berisi 2.000 bungkus narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2 ton atau 2.115.130 gram yang dibungkus dengan kemasan khas yang lazim digunakan sindikat jaringan narkotika Golden Triangle. Barang bukti tersebut disembunyikan di kompartemen samping mesin kapal dan kompartemen bagian depan kapal. Petugas juga berhasil mengamankan 6 awak kapal yang terdiri dari 4 WNI atas nama Fandi Rahmdani, Leo Chandra Samosir, Richard Halomuan, Hasiloan Samosir, dan 2 warga negara Thailand atas nama Wirapat Pongwan dan Terapong Lakparadube. Kepada para awak kapal yang tertangkap, BNN telah menetapkan sebagai tersangka. BNN akan terus menginvestigasi secara intensif untuk menggali dan menemukan berbagai informasi dalam rangka pengembangan penyelidikan adanya potensi keterkaitan berbagai pihak dengan kasus ini, baik pihak yang berada di luar negeri maupun dalam negeri, dengan melibatkan komunitas intelijen dan penyidik-penyidik dari penegak hukum lainnya. Dalam pengungkapan kasus ini, BNN telah melakukan joint investigasi dengan melibatkan Drug Enforcement Administration atau DEA Amerika, Narcotics Suppression Bureau, NSB Royal Thai Police, dan Office of Narcotica Control Board atau ONCB Thailand. Dari pelaksanaan joint investigasi tersebut berhasil mengidentifikasi seseorang yang bernama Chan Chai alias Kapten Tui alias Mr. Tan, alias Jackie Tan, alias Tan Sen, seorang buronan kepolisian Thailand yang berperan sebagai pengendali penyelundupan narkotika dengan menggunakan kapal Sea Dragon Tarawa. BNN akan segera menerbitkan red notice dan menetapkannya sebagai DPO internasional untuk menjadi buronan internasional. Bareskrim Polri menangkap 4 pelaku perdagangan pipa rokok hingga patung ukiran berbahan gading gajah di Sukabumi, Jawa Barat. Para pelaku diciduk pemirsa saat mereka melakukan jualan secara online. Bareskrim Polri menangkap 4 pelaku perdagangan pipa rokok hingga patung ukiran berbahan gading gajah di Sukabumi, Jawa Barat. Mereka diciduk saat sedang jualan secara online. Dikatakan keempatnya diduga memiliki, mengangkut, menyimpan, atau memperdagangkan bagian-bagian atau barang-barang yang terbuat dari satwa dilindungi berupa gading gajah utuh.
pipa rokok, dan patung ukiran. Di mana pengungkapan kasus ini berdasarkan 3 laporan yang diterima polisi. Tersangka diciduk polisi di 3 lokasi berbeda, di mana pada Selasa 20 Mei 2025, tersangka IR diamankan di kediamannya dengan barang bukti berupa 178 buah pipa rokok, 8 buah gading gajah, dan 2 paket pipa rokok terbuat dari gading gajah siap kirim. Semua barang bukti yang terbuat dari gading gajah diamankan pihak kepolisian. 10 buah patung ukiran yang diduga terbuat dari gading gajah, 1 buah kepala gesper ukiran singa yang juga diduga terbuat dari gading gajah, 7 buah pipa rokok yang diduga terbuat dari gading gajah, dan 7 buah gelang yang kita duga juga terbuat dari gading gajah. Ini di Jalan Ramli, nomor 34, RT 02 RW 03, Kelurahan Menteng, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Dari hasil penyelidikan kita tingkatkan statusnya pada tanggal 22 Mei menjadi penyidikan. Saat ini proses penyidikan masih didalami petugas kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Metro Jaya menangkap 3.500 orang lebih di wilayah Jakarta, pemirsa. Mereka terlibat berbagai aksi kriminal dan premanisme. ...3.599 orang diamankan Polda Metro Jaya selama 15 hari operasi Brantas Jaya. Mereka diamankan lantaran terlibat berbagai aksi premanisme di wilayah Jakarta. Dari seluruh preman yang ditangkap, beberapa di antaranya dibina dan ratusan lainnya ditetapkan sebagai tersangka. Dalam operasi Brantas Jaya 2025, Polda Metro Jaya total menangani 251 kasus. Terkait aksi premanisme berkedok ormas, Polda Metro Jaya mengamankan 56 orang. Dari pelaksanaan operasi dapat kita targetkan beberapa pelaku-pelaku premanisme dalam berbagai bentuk yang sifatnya premanisme yang dilakukan secara perorangan, premanisme yang berkedok organisasi masyarakat, premanisme berkedok debt collector, dan geng motor yang mengakibatkan timbulnya tawuran. Polda Metro Jaya berkomitmen menindak seluruh aksi premanisme di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pasca diamankan dalam operasi Brantas Jaya, para preman yang berkedok ormas penjaga lahan parkir RSUD Tangerang Selatan disebut mengantongi 7 miliar rupiah selama 7 tahun. Estimasi penarikan tiket sepeda motor apabila untuk roda 2 dengan tiket ditarik 3.000 dan roda 4 5.000, maka dalam 1 hari kurang lebih bisa mendapatkan uang parkir lebih dari 2.700 atau hampir 2.800 rupiah. Sehingga di dalam 1 hari, apabila kita akumulasi selama 1 tahun, ini bisa mencapai angka lebih dari 1 miliar. Dan ini sudah berlangsung dari tahun 2000. Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah membubarkan ormas yang mengganggu ketertiban imbas kasus Ormas Grip Jaya yang sempat menduduki lahan milik BMKG di Tangerang Selatan. Selain itu, Puan meminta pemerintah evaluasi ormas yang berbau premanisme. Puan meminta pemerintah untuk menindak tegas ormas yang bertindak premanisme. Puan menambahkan agar pemerintah dan penegak hukum jangan sampai kalah dengan ormas-ormas yang bertindak premanisme seperti itu. Bagaimana mungkin Ibu melihat ormas ini, apakah mungkin RUU ormas didorong gitu? Terus yang kedua soal usulan RUU ASN kan 70 tahun
Nah ini pandangan dari DPR RI seperti apa gitu? Terkait ormas, kami minta pemerintah menindak tegas ormas-ormas yang mengganggu ketertiban, ya, apalagi kemudian meresahkan masyarakat, dan mengevaluasi keterlibatan ormas-ormas yang kemudian berbau premanisme. Ya kalau memang kemudian itu berbau premanisme, yang segera bubarkan. Jangan sampai kemudian negara kalah dengan aksi-aksi premanisme, yaitu jadi segera aparat penegak hukum melakukan evaluasi. Kita ke informasi berikutnya. Komisi 1 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bersama jajaran Kepala Staf TNI. Di mana dalam rapat yang digelar tertutup itu, salah satunya pemirsa, ini membahas soal insiden ledakan pemusnahan amunisi di Garut, Jawa Barat beberapa waktu lalu yang menelan 11 korban jiwa. RDP atau Rapat Kerja Komisi 1 DPR dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto ini juga mengajak jajaran Kepala Staf TNI dan berlangsung dengan tertutup pemirsa. Dalam pernyataannya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengungkapkan peledakan amunisi kadaluarsa di Garut sudah sesuai SOP. Dilanjutkan lagi, Panglima menjelaskan bahwa peledak dan amunisi kadaluarsa memang lebih sensitif daripada sebelumnya. Salah satu yang dibahas tadi adalah peledakan di Garut, di mana sudah saya sampaikan bahwa prosedur untuk peledakan sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP, mulai dari satuan pemakai, munisi yang sudah expire, yang harus didisposal itu dari satuan pemakai ke slok Kodam, kemudian dari slok Kodam dilaporkan kepada slok Angkatan Darat, kemudian dari slok Angkatan Darat ke slok TNI dan ke Kemhan. Kemudian selanjutnya apabila prosedur sudah sampai Kemhan, maka dari Kemhan akan ke slok TNI dan sampai ke satuan Gupusmu, yang satuan yang ditugaskan untuk meledakkan munisi kaliber besar dan kecil dan detonator yang sudah expired diledakkan di suatu tempat yang sudah disiapkan. Kemudian juga biasanya kalau munisi atau detonator yang sudah expired, dia itu sensitif ya, sensitif terhadap gerakan, gesekan, kemudian juga terhadap cahaya, sehingga memang sangat mudah untuk menimbulkan ledakan. Sebenarnya memang tempatnya ini memang harus jauh dengan perkampungan masyarakat. Memang tempat situ sudah jauh sih dengan masyarakat, dengan kampung. Hanya memang yang tadi saya sampaikan, jadi munisi yang sudah expire itu memang mudah meledak, sehingga memang harus kehati-hatian, dan memang ini jadi masukan buat kita. SOP-nya nanti akan kita rubah supaya personil yang melaksanakan pemusnahan itu bisa aman. Sebelumnya pemirsa, ledakan dahsyat terjadi saat pemusnahan amunisi kadaluarsa milik TNI Angkatan Darat di Garut, Jawa Barat. 13 orang meninggal dunia, 9 diantaranya warga sipil dan 4 anggota TNI. Ledakan dahsyat terjadi di Desa Sagara, Kabupaten Garut, Jawa Barat saat kegiatan pemusnahan amunisi tidak layak pakai milik TNI Angkatan Darat pada Senin 12 Mei 2025 pukul 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Insiden ini menewaskan 13 orang, 9 diantaranya warga sipil dan 4 orang anggota TNI. Diketahui kegiatan pemusnahan ini sudah rutin dilakukan dan berlokasi di lahan milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Lokasi ini sangat jauh dari permukiman warga dan berjarak sekitar 100 km dari pusat kota Garut. Namun peristiwa nahas terjadi hingga menelan korban jiwa akibat ledakan susulan yang diduga dipicu sisa detonator.
9 warga sipil yang tewas di lokasi kejadian merupakan pekerja harian lepas yang dipekerjakan untuk membantu pemusnahan dengan upah rata-rata Rp150.000 per hari. Dari Garut, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, legislator PDI Perjuangan mencecar Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi atas pernyataannya terkait Partai Mitra Judol di Senayan. Ia meminta Budi Ari tidak memfitnah PDIP jika sedang merasa panik. Tenang ya Pak ya. Ya. Tapi kalau tenang jangan fitnah sana sini Pak. Jangan fitnah partai kami Pak. Ini nggak bagus Pak. Anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Darmadi Durianto mengecar Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi di tengah rapat kerja Komisi 6 dan Kementerian Koperasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin siang. Darmadi meminta Budi Ari tak memfitnah partainya sebagai mitra judi online. Mulanya Darmadi menyinggung perkembangan koperasi Desa Merah Putih dan meminta Budi Ari untuk tidak panik dalam pengembangannya seiring dengan target pembangunan 80.000 koperasi Merah Putih di Indonesia. Ia lalu meminta Budi Ari tidak menyerang pihak manapun jika merasa tidak tenang. Nah, saya minta Bapak jangan panik mengejar 80.000 ini. Jangan panik. Jangan kemudian karena kepanikan, Bapak lari kemana-mana. Apalagi Bapak sekarang juga lagi nggak tenang pikirannya kan? Ya, diserang sana-sini. Betul kan Pak? Tenang ya Pak ya? Ya. Tapi kalau tenang jangan fitnah sana-sini Pak. Jangan fitnah partai kami Pak. Ini nggak bagus Pak. Gitu. Sebelumnya, Menteri Koperasi sekaligus mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi menyebut ada partai politik yang diduga menjadi mitra para bandar judi online. Hal tersebut disampaikan Budi saat membantah tudingan keterlibatannya dalam kasus suap terkait perlindungan situs-situs judi online saat menjabat sebagai Menteri Kominfo. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, mantan Menkominfo Budi Ari Setiadi disebut-sebut terima komisi 50% dalam praktik website judi online. Namanya muncul dalam dakwaan jaksa di sidang kasus judi online Kemenkom Digi. Gusti Allah, boten sare. Nama Budi Ari Setiadi disebut-sebut dalam dakwaan jaksa penuntut umum di sidang kasus dugaan judi online di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 14 Mei 2025. Dalam dakwaan jaksa, Budi Ari diduga menerima sebesar 50% dari seluruh website judi online yang dijaga. Uang ini untuk memastikan agar laman ilegalnya tidak diblokir oleh Kemenkom Digi yang saat itu dipimpin oleh Budi Ari Setiadi. Tetapi sekali lagi bahwa penuntut umum dalam surat dakwaannya itu ya bahwa ada pihak-pihak yang disebut di situ, tentu itu didasarkan pada adanya fakta itu di dalam berkas perkara. Sebelumnya, Budi Ari pernah diperiksa Barreskrim Polri pada 19 Desember 2024 yang lalu. Budi diperiksa sebagai saksi dan meminta semua pihak untuk berhenti memfitnah bahwa ia bersalah. Bahkan, Budi Ari enggan merespon pertanyaan awak media dengan menyebut Tuhan tidak tidur dalam bahasa Jawa, yakni Gusti Allah boten sare. Nanti aja, enggak. Nanti ketenggelam. Gusti Allah, boten sare, Tuhan tidak pernah tidur. Selesai. Sebelumnya polisi berhasil membongkar kasus judi online yang melibatkan 11 orang pegawai aktif Kementerian Komunikasi dan Digital. Sidang perkara Komdigi sendiri sudah digelar pada Rabu 14 Mei 2025 lalu dengan agenda pembacaan dakwaan atas 4 orang terdakwa. Hingga kini ada 3 orang yang masih buron dalam kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, syarat good looking hingga usia akan dihapus pemerintah dari aturan lowongan pekerjaan. Seperti apa lengkapnya? Kami akan hadirkan usai jeda, tetap di Sindo Prime.